Shalom, perkenalkan nama saya Aprianti Mamahit dengan NIM 2314 201087, kelas A5 semester 2. Saya merupakan mahasiswi di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang rute pemberian obat. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas dari Nurse Afford Wongkar Eskep Mkep, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang berarti medisin atau drug. Sejarah farmakologi dapat dibagi menjadi dua periode yaitu periode kuno dan periode modern. Pada periode kuno ditandai dengan observasi empirik penggunaan obat. Sedangkan pada periode modern dilakukan eksperimental tentang perkembangan obat. Dalam farmakologi ada beberapa ilmu yang terkait meliputi farmakognosi, farmasi, farmakope, farmakodinamika, farmakokinetik, farmakoterapi, toksikologi, dan farmasi. Rute pemberian obat terutama ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat, sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Terdapat dua rute pemberian obat yang utama, enteral dan parenteral. Yang pertama, enteral. Enteral adalah rute pemberian obat yang nantinya akan melalui saluran cerna. Oral. Memberikan suatu obat melalui mulut adalah cara pemberian obat yang paling umum, tetapi paling bervariasi dan memerlukan jalan yang paling rumit untuk mencapai jaringan. B. Sublingual. Penempatan di bawah lidah memungkinkan obat tersebut berdifusi di dalam anyaman kapiler dan karena itu secara langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. C. Rektal. 50% aliran darah dari bagian rektum meminta sirkulasi portal. Jadi, biotransformasi obat oleh hati dikurangi. Rute sublingual dan rektal mempunyai keuntungan tambahan yaitu menjaga penghancuran obat oleh enzim usus atau pH rendah di dalam lambung. 2. Parenteral. Penggunaan parenteral digunakan untuk obat yang absorpsinya buruk melalui saluran cerna dan untuk obat seperti insulin yang tidak stabil dalam saluran cerna. Intravena. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parental yang sering dilakukan. Untuk obat yang tidak diabsorpsi secara oral, sering tidak ada pilihan. B. Intramuskular. Obat-obat yang diberikan secara intramuskular dapat berupa larutan dalam air atau preprat depo khusus, sering berupa substansi obat dalam vikulum non-aqua seperti etilenglikol. C. Subkutan. Suntikan subkutan mengurangi resiko yang berhubungan dengan suntikan intravaskular. Contohnya pada sejumlah kecil epinefrin kadang-kadang dikombinasikan dengan suatu obat untuk membatasi area kerjanya. 3. Lain-lain. Inhalasi. Inhalasi memberikan pengiriman obat yang cepat melewati permukaan luas dari saluran nafas dan epitel paru-paru, yang menghasilkan efek hamper sama dengan efek yang dihasilkan oleh pemberian obat secara intravena. B. Intranasal. Desompresin diberikan secara intranasal pada pengobatan diabetes insipidus, kalsitonin insipidus, kalsitonin salmon, suatu hormon peptida yang digunakan dalam pengobatan osteoporosis, tersedia dalam bentuk semprot hidung. Obat narkotik kokain biasanya digunakan dengan cara mengisap. C. Intratekal atau intraventikular.
Kadang-kadang perlu untuk memberikan obat-obat secara langsung ke dalam cairan cerebrospinal, seperti metroxat pada leukemia limfosit akut. D. Transdermal. Rute pemberian ini mencapai efek sistemik dengan pemakaian obat pada kulit, biasanya melalui suatu transdermal pateh. Kecepatan absorpsi sangat bervariasi tergantung pada sifat-sifat fisik kulit pada tempat pemberian. E. Topikal. Pemberian secara topikal digunakan bila suatu efek lokal obat diinginkan untuk pengobatan. Untuk dapat memberikan informasi yang tepat kepada pasien, hendaknya kita selalu menambah wawasan tentang perkembangan dunia kesehatan dan obat-obatan. Selain itu, apoteker juga dapat berperan dalam upaya kesehatan masyarakat, misalnya dengan melakukan penyuluhan, poster, pamflet, dan KIE, untuk menjamin agar obat dapat digunakan secara benar oleh pasien. Maka diperlukan KIE pada saat penyerahan obat, minimal mengenai cara penggunaannya, khasiat, lama pemakaian obat, dan cara penyimpanan untuk obat.